Halo semua, saya akan menjelaskan mengenai landasan sosiologis pendidikan. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Esther Merita Simanjuntak dengan NIM 2307263 dari kelas 1A Prodi PGSD kelompok 3 mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Ibu Prima Nita Soliha Rosmana MPD. Sejarah landasan sosiologis yaitu sosiologi lahir dalam abad ke-19 di Eropa karena pergeseran pandangan tentang masyarakat sebagai ilmu empiris yang memperoleh pijakan yang kokoh. Sosiologi sebagai ilmu yang otonom dapat lahir karena terlepas dari pengaruh filsafat. Nama sosiologi untuk pertama kali digunakan oleh Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857. Pada tahun 1839, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan positif yang mempelajari masyarakat. Sosiologi mempelajari berbagai tindakan sosial yang menjelma dari realitas sosial. Selanjutnya, definisi landasan sosiologis pendidikan. Menurut Pidata, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok atau struktur sosialnya. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang menjadi dewasa melalui upaya pendidikan dan pelatihan. Dalam pengertian tersebut memperjelas bahwa manusia mengalami proses pendewasaan yang menghasilkan perubahan sikap dan perilaku melalui pendidikan. Yang kedua yaitu menurut Yatimah tahun 2017, landasan sosiologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Yang ketiga yaitu menurut Yusuf Sukma tahun 2017, landasan sosiologis pendidikan merupakan acuan atau dasar dalam penerapan pendidikan yang berdasar pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan sosiologis ini mengkaji tentang sosiologi untuk guru, sosiologi sekolah, dan sosiologi mengajar. Selanjutnya yaitu sejarah munculnya landasan sosiologis pendidikan. Menurut Lester Frank Ward, ia adalah seorang pencetus gagasan yang menimbulkan studi baru tentang sosiologi pendidikan. Gagasan tersebut muncul dengan idenya tentang evolusi sosial yang realistik dan memimpin perencanaan kehidupan pemerintahan. Fokus kajian edukasional sosiologi adalah penggunaan pendidikan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan sosial dan sekaligus memberikan rekomendasi untuk mendukung perkembangan pendidikan. Selanjutnya, menurut John Dewey, secara formal dikenal sebagai tokoh pertama yang melihat hubungan antara pendidikan, struktur dari bentuk semulangan yang masih bersahaja. Yang ketiga yaitu George Payne, R.J. Ia menjelaskan bahwasannya sosiologis pendidikan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi salah atau min untuk mendeskripsikan dan menjelaskan institusi kelompok sosial dan proses sosial yang merupakan hubungan sosial antar individu yang memperoleh pengalaman yang terorganisasi. Selanjutnya, teori-teori landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama yaitu teori struktural fungsional. Ciri utama teori ini adalah adanya kepercayaan pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. Yang kedua, teori konflik. Teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Yang ketiga yaitu teori fenomenal. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab. Teori interaksi simbol, titik tolak pemikiran interaksi simbolik, berasumsi bahwa realitas sosial sebagai proses dan bukan sesuatu yang bersifat statis. Selanjutnya yaitu pola-pola landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama, pola nomotetis mengutamakan fungsi dimensi tingkah laku yang bersifat normatif dan nomotetis daripada fungsi tingkah laku ideografis. Artinya,
Pola nomotetis sebagai sosialisasi kepribadian atau socialization of personality yang dipandang sebagai upaya pengwarisan nilai-nilai sosial kepada generasi muda, dan hal ini menimbulkan sosialisme dalam pendidikan. Yang kedua yaitu pola ideografis, yaitu pola sebagai personalisasi peran, yaitu membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan tentang apa yang ingin diketahui atau yang ingin dikembangkannya. Artinya, pola ini kebalikan dari pola nomotetis, yaitu sebagai personalisasi peran atau personalization of roles. Hal ini menimbulkan psikologisme atau developmentalisme dalam pendidikan. Dan yang ketiga yaitu pola transaksional. Pola ini yaitu pola kegiatan yang mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomotetis dan ideografis. Hal ini menjembatani antara tuntutan, harapan sosial, dan kebutuhan individual. Pola kegiatan sosial tersebut berlangsung di sekolah, yang merupakan bagian dari pendidikan formal. Selanjutnya yaitu tujuan landasan sosiologis pendidikan, yaitu sebagai analisis proses sosialisasi, sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat, sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat yaitu sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan, sebagai sosiologis terapan. Selanjutnya dan yang terakhir itu sebagai latihan bagi petugas pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi landasan sosiologis pendidikan. Fungsi landasan sosiologis pendidikan yaitu untuk mengembangkan fungsi ilmu pengetahuan atau pemahaman eksplanasi, prediksi, dan utilasi melalui pengkajian tentang keterkaitan tentang fenomena-fenomena sosial dan pendidikan dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu pokok-pokok penelitian sosiologis pendidikan. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek lain dalam masyarakat. Yang kedua, hubungan antar manusia dalam sekolah. Yang ketiga yaitu pengaruh sekolah terhadap kelakuan dan kepribadian semua pihak di sekolah. Yang keempat yaitu sekolah dalam masyarakat. Selanjutnya, pengimplementasian landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama itu diskusi dan debat. Diskusi dan debat dapat dilakukan di dalam ruangan kelas, baik antara dosen dan mahasiswa ataupun guru dengan siswa. Yang kedua, sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dapat dilakukan pada saat seseorang atau sekelompok orang sedang melakukan presentasi. Yang ketiga, membuat karya kreatif dari limbah, yaitu karya kreatif yang bermanfaat yang dapat dipraktekkan dalam sekolah juga. Kesimpulannya, landasan sosiologis pendidikan berfungsi sebagai pedoman atau landasan penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada bagaimana individu berinteraksi sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan sosiologis pendidikan ini berfokus pada pendidikan sosiologi. Pendidikan sosiologis sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan karena sosiologi memberikan petunjuk kepada guru bagaimana membimbing siswa agar dekat, harmonis, dan baik bagi teman-teman sebayanya pada 3 pola sosial pendidikan, yaitu pola nomotetis, pola ideografis, dan pola transaksional. Sekian yang dapat saya paparkan melalui presentasi ini. Terima kasih.